Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Siapapun kamu yang menonton video ini, saya berharap kamu merasa diberkati dengan video ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membahas sebuah topik yang kita alami semua. Kita sebagai orang-orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Topik yang hangat diperbincangkan pada saat ini adalah merosotnya ekonomi, pendidikan yang terganggu karena pandemi, pemerintahan yang tergoyahkan karena ada banyak kebijakan yang tidak sesuai dan tidak pro dengan masyarakat, dan masih banyak lagi masalah-masalah dan masih banyak lagi krisis yang kita alami saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya membawa saudara-saudara sekalian, siapapun yang menonton video ini, untuk membaca dari kitab Keluaran 16 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Dalam pembacaan Alkitab kita ini, saya minta saudara untuk membacanya sampai selesai. Khotbah di hari ini berjudul Meraih Kemenangan dan Melewati Krisis Bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Keluaran merupakan buku kedua dari 5 kitab atau 5 Taurat atau Torah dalam Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen dan Tanakh dalam Alkitab Yahudi. Dalam bahasa Ibrani disebut Ve'el Shemot atau Exodus dalam bahasa Barat, bahasa Inggris. Kitab ini mengisahkan perjalanan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir 400 tahun lamanya. Dalam teks pembacaan kita di hari ini, pada ayatnya pertama dan sampai ayatnya yang ke-36, dikisahkan perjalanan yang panjang dan perjalanan yang berat yang dihadapi dan dilalui oleh bangsa Israel ketika mereka berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, sejak Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Namun saudara, kita dapat melihat dari pembacaan kita ketika situasi menjadi semakin sulit dan semakin berat dan situasi menjadi semakin mencekam di padang gurun, mereka, bangsa Israel, bersungut kepada Tuhan. Mereka meragukan kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka. Tuhan mencintai bangsa Israel ini, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menolong mereka dan memberikan mereka makanan dan minuman. Tuhan memelihara mereka. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan ketika mereka berada dalam situasi dan kondisi yang berat, dan bahkan ketika mereka meragukan kuasa Tuhan, Tuhan tetap mencintai dan memelihara mereka. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah di atas, dari pembacaan Alkitab kita yang mengisahkan tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dapat kita lihat pemeliharaan Tuhan yang selalu dirasakan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan tidak terduga. Kita seperti umat Israel ketika kita sedang dituntun oleh Tuhan Allah kita menuju kepada jalan, kepada kemuliaan, kepada kemenangan bersama Kristus. Tetapi ingat, tidak ada jalan menuju kesuksesan, menuju kemenangan yang mudah. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan yang akan kita hadapi. Janganlah memikirkan perkara yang dapat mengganggu, tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari pembacaan kita, dari kisah bangsa Israel di saat ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya mengeluh. Kita tidak boleh mengeluh. Karena apa? Karena mengeluh tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan kita.
dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh, justru akan membuat permasalahan kita terasa semakin berat, terasa semakin sulit. Jadi berhentilah mengeluh ketika kita berada dalam masa-masa sulit. Yang kedua, kita harus tetap sabar. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus tetap sabar. Karena sabar adalah emas. Sabar adalah sebuah hal yang sangat membantu kita meraih apa yang kita inginkan. Apalagi ketika kita berada dalam masa sulit. Yang ketiga adalah tetap kuat. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi umat, menjadi orang, menjadi anak Tuhan yang lemah. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang kuat, menjadi anak Tuhan yang kuat, tangguh dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dan yang keempat adalah berharaplah kepada Allah. Tidak ada sumber pengharapan lain selain kepada Allah. Tidak ada sumber pengharapan yang lebih baik selain kepada Allah. Terkadang kita menaruh harapan kita berharap kepada manusia. Tetapi ingatlah saudara, berharap kepada manusia itu boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu. Karena terlalu berharap kepada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Berharaplah kepada Tuhan, karena harapan bersama Tuhan tidak akan pernah bisa mengecewakanmu. Harapanmu serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat semuanya berhasil, semuanya berjalan dengan baik. Yakinlah dengan penuh iman bahwa bersama Tuhan segala masalah dan segala rintangan kehidupan kita akan terlewati dan kita akan tiba pada suatu titik, yaitu titik kemenangan bersama Tuhan. Shalom.